Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan oktave. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai. Pendahuluan. Dalam statistika, data mentah biasanya perlu disusun agar bisa dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Data ini bisa diperoleh dari populasi atau sampel seperti metode wawancara, pengamatan, kuesioner, atau surat menyurat. Setelah itu, kita masuk ke langkah-langkah statistik deskriptif, yaitu pengumpulan data, menata data, menyajikan data, dan mengambil keputusan. Salah satu cara menyajikan data adalah menggunakan distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelas atau kategori dan dihitung banyaknya data dalam tiap kelas tersebut. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Tujuannya agar lebih mudah saat pengelompokan data ke dalam kelas. Langkah kedua adalah membuat kategori atau kelas. Tidak ada aturan pasti jumlah kelas, tapi kita bisa gunakan rumus Church. K sama dengan 1 tambah 3,325 log N. Misalnya, kalau jumlah data kita adalah 20, maka K sama dengan 5,322 atau dibulatkan menjadi 5 kelas. Setelah jumlah kelas diketahui, kita lanjut ke menentukan interval kelas. Rumusnya adalah interval kelas sama dengan nilai terbesar kurangi nilai terkecil atau jumlah kelas. Contohnya, jika nilai tertinggi 9.750 dan nilai terendah 215, maka interval sekitar 1907. Baik, sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur penting dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, limit kelas, yaitu nilai-nilai yang menentukan batas bawah dan batas atas kelas. Misalnya, kelas 151 sampai 153 punya batas bawah 150,5 dan batas atas 153,5. Kedua, nilai tengah kelas dihitung dari batas atas plus batas bawah per 2. Nilai ini dianggap mewakili seluruh data dalam kelas. Ketiga, ada tepi kelas atau kelas boundaries, yaitu nilai yang memisahkan satu kelas dengan kelas lain. Misalnya, tepi antara kelas 2122 dan 2123 adalah 2122,5. Unsur-unsur ini penting untuk membuat grafik dan interpretasi data. Lalu mari kita lanjutkan ke bagian distribusi frekuensi relatif. Ini adalah perbandingan antara frekuensi setiap kelas dengan jumlah total data, biasanya dinyatakan dalam persen. Misalnya, jika dalam satu kelas ada 14 data dari total 20, maka frekuensi relatifnya adalah dalam kurung buka 14 dibagi 20 dalam kurung tutup dikali 100%, yaitu sama dengan 70%. Lalu ada juga frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi dari satu kelas ke kelas lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang grafik yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi. Pertama, grafik histogram, yaitu diagram batang yang menunjukkan frekuensi tiap kelas. Sumbu X menunjukkan tepi kelas dan sumbu Y menunjukkan frekuensi. Kedua, grafik poligon frekuensi, yaitu grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelas dengan frekuensinya. Ketiga, grafik oktave atau kurva oktave, yaitu grafik garis berdasarkan frekuensi kumulatif. Oktave terdiri dari dua jenis sesuai frekuensi kumulatif, oktave kurang dari dan oktave lebih dari. Grafik-grafik ini membantu kita menyimpulkan data secara visual karena gambar lebih mudah diingat daripada angka. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi hari ini. Distribusi frekuensi membantu kita mengelompokkan data agar lebih mudah dianalisis. Kita belajar cara membuat kelas, menentukan interval, menghitung frekuensi relatif, nilai tengah, batas kelas, serta menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Grafik seperti histogram, poligon, dan oktave. Grafik tersebut sangat membantu dalam memahami pola data.
Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih mudah menyimpulkan data dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan statistik. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.